semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Kesatuan harus mengkoordinir hal-hal kecil-kecil tadi saya sampaikan, makro dan mikronya. Ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Juga hal kecil-kecil, tapi ini harus mulai didisiplinkan di WA Group. Bagaimana pantauan MUI? Saya nggak punya data yang radikal. Yang punya data adalah yang terstandar oleh MUI. Sekarang hampir 1.000 ustadz yang terstandar oleh MUI. Jadi kami memberikan pembekalan dan fakta integritas kesepakatan para da'i di bawah MUI 3 hal. Yang pertama, wasatiyatul Islam, Islam yang moderat, harus menjadi prinsip di dalam menyebarkan agama dan juga keyakinannya. Yang kedua adalah berkenaan dengan NKRI, ada sesuatu yang niscaya hubungan baik, hubungan serasi dengan keagamaan kita. Yang ketiga adalah metode dakwahnya yang inspiratif dan aspiratif, sehingga memberi pencerahan kepada masyarakat. Radikal itu yang saya pahami dari konteks undang-undang ya, adalah orang yang menyampaikan sebuah gagasan, pemikiran yang ingin mengubah negara dengan secara frontal, penghancuran, destruktif, dan secara radik dalam arti dia sampai ke akar-akarnya untuk mengubah Indonesia dengan model lain. Mungkin ceramah yang menganggap Indonesia adalah taghut, tidak islami, mungkin arahnya yang seperti itu. Saya pikir hal yang baik, saya menyambut baik dari Pak Presiden hal yang seperti itu. Oleh karena itu tidak bisa dilepas ke hal yang seperti ini, barangkali bisa koordinasi dengan keagamaan. Kami menawarkan di MUI untuk berkoordinasi dengan kami untuk bisa memastikan orang-orang yang memang layak untuk mengisi di tingkat-tingkat umpamanya pemerintahan, yang mengisi umpamanya di TNI, di Polri, dan kami pun di standarisasi da'i MUI itu juga banyak yang ikut dari TNI dan juga banyak ikut dari Polri. Jadi kami sebenarnya sudah berkoordinasi. Seandainya ke depan mau lebih intensif untuk menjaga NKRI karena memang bagian dari standar kami da'i itu, ya kami siap sedia. Tapi kalau ini dilempar kemudian ada yang radikal yang mana, saya pikir ini membuat kita bertanya-tanya, tetapi ini bisa disikapi sebagai sebuah kewaspadaan. Karena memang TNI Polri kan bagian dari ketahanan negeri kita. Ya. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira pernyataan Pak Presiden ini kurang. Kalau saya, bukan cuma TNI Polri, seluruh masjid, seluruh pengajian, jangan mengundang ustadz yang berceramah radikal. Ya, bukan cuma TNI Polri, semua institusi, kampus, BUMN, masjid, jangan mengundang ustadz yang mengajarkan radikalisme. Yang jadi persoalan adalah mana yang disebut tema-tema konten-konten radikal. Ya, ini dulu yang perlu kita sepakati bersama. Apabila yang dimaksud radikal sesuai dengan yang dinyatakan oleh undang-undang, merongrong negara, mengancam konstitusi, menyebarkan kebencian sampai ke akar-akarnya, yaitu tidak ada alasan untuk tidak menolak, tidak ada alasan untuk setuju dengan radikalisme itu. Tapi kalau yang dimaksud oleh sebagian orang radikal adalah amar ma'ruf nahi mungkar, tentu lain persoalan. Apabila ada ustadz yang mengeritik misalnya ketimpangan sosial, ketidakadilan hukum, ada yang mengeritiknya, tentu beda kritik seorang da'i dengan seorang akademisi. Beda seorang ulama mengkritik pemerintah dengan aktivis yang berdiri di jalan, di mimbar-mimbar demokrasi. Tentu beda. Maka yang dimaksud di sini radikalisme, kalau yang sesuai dinyatakan oleh undang-undang, saya setuju. Tapi kalau yang dimaksud adalah radikal, amar ma'ruf nahi mungkar, kritik-kritik terhadap ketimpangan sosial, ini tentu tidak bisa disamaratakan. Saya setuju dengan pernyataan dari MUI tadi, Khalil, bahwa ya kalau tidak mau repot, ya undang ulama-ulama, ustadz-ustadz yang punya sertifikasi. Alhamdulillah Majelis Ulama sudah melakukan sertifikasi. Bahkan saya secara pribadi sudah melakukan kerjasama dengan 2 Polda untuk mengumpul para da'i-da'i
untuk diberikan tema-tema dakwah strategi dakwah, karena mendekati tahun politik 2024 ini kita khawatir mimbar-mimbar masjid juga dijadikan oleh politisi untuk menyerang lawan politik. Tentu Baik. ini yang kita tidak mau. Karenanya polisi perlu bekerja sama dengan majelis ulama, bekerja sama dengan dewan masjid agar mimbar-mimbar masjid Ya, ini baik. steril dari fitnah, Baik, Ustadz. hoax dan lain sebagainya. Semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Kesatuan harus mengkoordinir hal-hal kecil-kecil tadi saya sampaikan, makro dan mikronya. Ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Juga hal kecil-kecil, tapi ini harus mulai didisiplinkan di WA Group. Bagaimana pantauan MUI? Saya nggak punya data yang radikal. Yang punya data adalah yang terstandar oleh MUI. Sekarang hampir 1.000 ustadz yang terstandar oleh MUI. Jadi kami memberikan pembekalan dan fakta integritas kesepakatan para da'i di bawah MUI 3 hal. Yang pertama wasatiyatul Islam, Islam yang moderat, harus menjadi prinsip di dalam menyebarkan agama dan juga keyakinannya. Yang kedua adalah berkenaan dengan NKRI, ada sesuatu yang niscaya hubungan baik, hubungan serasi dengan keagamaan kita. Yang ketiga adalah metode dakwahnya yang inspiratif dan aspiratif, sehingga memberi pencerahan kepada masyarakat. Radikal itu yang saya pahami dari konteks undang-undang ya, adalah orang yang menyampaikan sebuah gagasan, pemikiran yang ingin mengubah negara dengan secara frontal, penghancuran, destruktif, dan secara radik dalam arti dia sampai ke akar-akarnya untuk mengubah Indonesia dengan model lain. Mungkin ceramah yang menganggap Indonesia adalah taghut, tidak islami, mungkin arahnya yang seperti itu. Saya pikir hal yang baik, saya menyambut baik dari Pak Presiden hal yang seperti itu. Oleh karena itu tidak bisa dilepas ke hal yang seperti ini, barangkali bisa koordinasi dengan keagamaan. Kami menawarkan di MUI untuk berkoordinasi dengan kami untuk bisa memastikan orang-orang yang memang layak untuk mengisi di tingkat-tingkat umpamanya pemerintahan, yang mengisi umpamanya di TNI, di Polri, dan kami pun di standarisasi dari MUI itu juga banyak yang ikut dari TNI dan juga banyak ikut dari Polri. Jadi kami sebenarnya sudah berkoordinasi. Seandainya ke depan mau lebih intensif untuk menjaga NKRI karena memang bagian dari standar kami dan itu ya kami siap sedia. Tapi kalau ini dilempar kemudian ada yang radikal yang mana, saya pikir ini membuat kita bertanya-tanya, tetapi ini bisa disikapi sebagai sebuah kewaspadaan. Karena memang TNI Polri kan bagian dari ketahanan negeri kita.